Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Jasmine Yazid, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 6, dari kelompok 3 yang berkontakkan saya sendiri, Pak Jasmine Yazid, Asep Dewi Hamdani, Diana Aprilia, dan Salma Salsabila. Agar mengefisienkan waktu untuk pemateri pertama, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Baik, di sini saya akan memaparkan sedikit pendahuluan. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 20F yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Maka sudah seharusnya sarana informasi ini bukan menjadi hak asasi tapi menjadi hak konstitusional rakyat Indonesia. Jadi informasi ini merupakan hal yang melekat pada diri setiap manusia, baik warga negara maupun sebagai individu. Kemudian, pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi wajah publik, bagaimana mereka memiliki kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan informasi publik yang ditujukan kepada masyarakatnya. Ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2015. Dinas Perhubungan dan Kominfo dan Informatika, Diskominfo, mendapatkan penghargaan sebagai juara ketiga dari 27 dalam kategori badan publik yang menerapkan keterbukaan informasi publik terlengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan KIP yang menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya sangat serius dalam melaksanakan keterbukaan informasi kepada publik. Namun, pada 2017 terjadi perubahan tugas di Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya yang dibagi tugas menjadi dinas yang berbeda. Tugas untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dan pengelolaan pelayanan informasi publik. Di sini penulis ingin mengkaji mengenai implementasi dari kebijakan Undang-Undang KIP yang dilaksanakan oleh Dinas Kominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya soal keterbukaan informasi publik. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendukung di Kominfo Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menjalankan tugasnya untuk membuka keterbukaan informasi terhadap publik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri yang sudah memaparkan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya, saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang pembahasan. Jadi, Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 dijadikan sebagai landasan bahwasannya Diskominfo sebagai badan publik wajib untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada masyarakat yang ada di Tasikmalaya. Elemen yang ada di Diskominfo seperti seksi pelayanan informasi publik yang memiliki tanggung jawab dalam bidang informasi, komunikasi, dan statistik. Nah, seksi pelayanan ini memiliki kewajiban dari perencanaan hingga penyebarluasan informasi publik dan layanan hubungan media. Menurut Awang, implementasi kebijakan merupakan sebuah tahap pembuatan keputusan dalam pembentukan sebuah kebijakan, dan dalam pelaksanaan kebijakan ada 4 hal yang sangat penting untuk diperhatikan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi dalam keterbukaan informasi publik seharusnya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan ini dijalankan antara pembuat kebijakan yang posisinya sebagai implementator adalah dengan melakukan sosialisasi pada saat adanya kebijakan baru. Komunikasi juga dilakukan antara petugas dengan masyarakat Kota Tasikmalaya seperti menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan juga melalui media elektronik ataupun cetak.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa masyarakat Kota Tasikmalaya, masyarakat lebih sering menggunakan media sosial untuk mencari berbagai informasi publik. Tetapi, masyarakat merasa kurang puas apabila hanya mencari informasi hanya menggunakan media sosial ataupun media cetak karena penyebarluasan informasi melalui media sosial dirasa kurang efektif atau penyampaiannya kurang jelas sehingga dari sisi komunikasi memang belum terlaksana dengan baik dalam implementasi kebijakan KIP ini. Selain melalui media sosial ataupun media cetak, petugas juga seharusnya bisa melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat, baik itu antara petugas dengan petugas, kecamatan atau kelurahan yang mengelola KIM atau kelompok informasi masyarakat. Di sana, petugas bisa mensosialisasikan kebijakan baru yang ada di Kota Tasikmalaya agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi, karena tidak semua masyarakat mampu mengakses informasi melalui sosial media. Yang kedua yaitu sumber daya. Kuantitas sumber daya manusia juga sangat berpengaruh bagi berlangsungnya suatu organisasi dalam mencapai tujuan. Jumlah pegawai yang dapat mempermudah dan meringankan beban pekerja karena dikerjakan oleh banyak orang. Pada tahun 2018, jumlah staf yang hanya ada 2 tentunya ini menjadi hambatan, karena seringkali petugas merasa kewalahan karena ketidaksesuaian antara jumlah staf dengan tugas yang harus dijalankan oleh petugas pelayanan informasi publik. Karena penambahan jumlah staf akan dilaksanakan apabila ada perekrutan CPNS yang akan dilakukan pada 2018. Selain permasalahan kurangnya jumlah staf, fasilitas juga menjadi hambatan dalam pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi publik belum sepenuhnya memadai. Dibuktikan dengan waktu itu tidak adanya kamera profesional sebagai alat dokumentasi dan juga gedung Dinas Kominfo yang masih bergabung dengan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Namun, seiring berjalannya waktu, bahkan sampai sekarang, Dinas Kominfo ini mengalami perubahan yang signifikan setelah perekrutan jumlah staf yang memadai dan juga fasilitas yang kian terpenuhi menjadikan implementasi dari Undang-Undang KIP ini berjalan dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri. Terima kasih. Baik, selanjutnya disposisi. Sikap tanggung jawab yang diupayakan oleh petugas dengan menaati peraturan yang ada dan terbuka. Hal saran dan kritik yang diajukan masyarakat diharapkan petugas dapat lebih bisa memaksimalkan kinerjanya. Evaluasi kinerja juga menjadi satu tanggung jawab petugas. Dengan adanya evaluasi ini, kinerja petugas akan meningkat karena mengetahui kinerja yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Walaupun evaluasi yang dilakukan pada saat Diskominfo didirikan itu baru melibatkan internal saja dan belum melibatkan pihak eksternal yaitu masyarakat. Yang kedua, kerjasama juga dilakukan oleh petugas tidak hanya dengan internal Dinas Kominfo dan KIM saja, melainkan dengan masyarakat melalui Humas Hubungan Masyarakat, Pemerintahan Kota Tasikmalaya, dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh dokumentasi. Yang ketiga, seperti yang dilakukan oleh Edward, bahwa kecenderungan atau keinginan yang dimiliki implementator dalam menjalankan suatu kebijakan harus mampu menunjang terjadinya implementasi kebijakan yang baik. Sikap berupa menaati peraturan, saling mendukung antara pihak yang terkait, juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementator merupakan sikap-sikap yang mampu menunjang terjadinya implementasi keterbukaan informasi publik menjadi lebih maksimal. Yang keempat, struktur birokrasi. Faktor struktur birokrasi menunjang dengan adanya koordinasi yang dilakukan oleh petugas dalam mengimplementasikan kebijakan keterbukaan informasi publik. Petugas melakukan koordinasi dengan petugas kecamatan dan kelurahan yang mengelola KIM, kelompok informasi masyarakat. Koordinasi yang dilakukan berupa sosialisasi perihal informasi publik seperti pembuatan BPJS, cara mendapatkan program BPNT atau bantuan langsung non-tunai, dan yang lain-lainnya. Kedua, petugas juga melakukan pelatihan dan pembinaan pada pengelolaan KIM, agar pengelola KIM ini dapat mengoperasikan media sosial dengan website untuk mengakses dan menyebarluaskan informasi publik melalui media, sehingga tidak hanya petugas seksi pelayanan informasi publik saja yang berperan. Yang terakhir, kesimpulan.
Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1944 pasal 28F, di mana undang-undang ini membahas tentang hak setiap orang dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Maka daerah Kota Tasikmalaya juga secara tidak langsung memiliki kewajiban dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di daerah Tasikmalaya dengan cara pengimplementasian UU KIP nomor 14 tahun 2008. Pengimplementasian ini sebagai salah satu bentuk berjalannya kebijakan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Namun pada kenyataannya pengimplementasian ini terdapat juga banyak hambatan dalam proses penyaluran kepada masyarakat. Tetapi di sisi lain 4 unsur utama dalam proses pengimplementasian ini juga telah dilakukan dengan cukup baik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada semua pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kesalahan baik itu dalam hal penyampaian ataupun dalam isi materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.